Salam sehat dan salam sejahtera untuk rekan-rekan konstruksi sekalian. Di beberapa video sebelumnya, kita telah membahas mengenai konsep dinding penahan tanah, tipe-tipe dinding penahan tanah, serta metode konstruksi dari galian basement. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan coba berbagi pengalaman saya di salah satu proyek konstruksi galian basement, di mana pada proyek ini menggunakan dinding penahan tanah, tipe second pile, dan perkuatan back pile disertai dengan strutting lateral. Sama halnya dengan proyek konstruksi umumnya, sebelum kita masuk ke metode konstruksi galian basement, kita perlu melakukan land clearing atau pembersihan lahan yang dilanjutkan dengan pengukuran dan pekerjaan fondasi bore pile, baik untuk fondasi utama gedung ataupun untuk dinding penahan tanah second pile. Karena dinding penahan tanah second pile ini sebenarnya pun tiang bore pile yang dibuat berbaris ya, dengan diselingi bentonite dengan jarak-jarak tertentu. Gambar berikut menunjukkan sistem galian konstruksi basement kita yang terdiri atas second pile. Gambar di sebelah kanan menunjukkan konfigurasi dari sistem second pile kita, yaitu menggunakan tiang bore pile dengan diameter 1 meter dan bentonite pile dengan diameter 60 cm. Nah, di bagian kiri, gambar sebelah kiri ini menunjukkan sistem tersebut, di mana garis merah ini adalah second pile, DPT second pile, yang dihubungkan dengan balok-balok yang kita sebut dengan tie back. Prinsipnya sama seperti tie beam pada struktur umumnya, yang dihubungkan ke back pile di bagian belakang. Jadi di bagian belakang dari DPT second pile ini ada juga tiang-tiang bore pile yang dinamakan dengan back pile atau juga menyebutnya dengan istilah dead man sebagai pengangkuran dari dinding penahan tanah. Lalu di skema ini juga kita bisa lihat sistem angkur yang digunakan yang bertumpu kepada pile cap dari fondasi utama gedung. Gambar ini menunjukkan kondisi penggalian di level kepala tiang dari DPT second pile dan back pile. Nah, dari gambar ini rekan-rekan dapat melihat lebih jelas skema yang kita lihat di slide sebelumnya, di mana lingkaran merah ini menunjukkan sistem dari DPT second pile kita yang terdiri atas kombinasi tiang bore pile dan bentonite. Lalu di bagian belakangnya dengan jarak tertentu terdapat sistem back pile atau dead man yang juga merupakan terbuat dari tiang bore pile. Nah, penambahan tiang back pile ini sendiri bisa bertujuan untuk memperkuat sistem dinding penahan tanah ataupun memperkaku dari DPT second pile di depannya. Nah, nanti antara DPT second pile dan back pile ini akan dihubungkan oleh balok yang dinamakan dengan tie back. Kita masuk ke gambar berikutnya yang menunjukkan tahapan pekerjaan perapian kepala tiang DPT second pile dan back pile. Nah, jika rekan-rekan lihat di sini kepala tiang dari DPT sudah mulai rapi ya, yang sebelumnya tadi masih banyak yang kropos ataupun kondisinya dalam keadaan jelek. Itu harus kita perbaikin dahulu. Lalu di sini juga lantai kerja sudah disiapkan dan ada backisting untuk tie back dan juga nanti untuk capping beam. Nah, cara kerja dari tie back ini sendiri dapat kita lihat pada gambar sisi kanan atas. Kira-kira prinsipnya seperti itu, di mana tie back ini berfungsi menghubungkan antara dinding penahan tanah atau retaining wall ke struktur lain di belakangnya. Di sini kita dapat melihat tahapan dari perakitan besi penulangan dari capping beam DPT second pile dan juga persiapan backisting untuk pengecoran dari tie back. Gambar berikutnya menunjukkan
proses pengecoran dari capping beam dan tieback untuk membuat sistem DPT, second pile, dan back pile ini menjadi satu kesatuan. Setelah selesai dilakukan pengecoran beton dari capping beam, dan beton dari capping beam tersebut sudah cukup umur, maka mulailah kita masuk ke galian tahap pertama. Nah, jika rekan-rekan lihat di gambar ini, capping beam ditunjukkan oleh panah berwarna merah. Ini kondisi setelah tercor dan cukup umur. Lalu kita baru melakukan galian tahap pertama. Sedangkan ini adalah dinding penahan tanah second pile-nya, di mana yang ditunjukkan oleh panah kuning adalah tiang bor pile beton dengan diameter 1 meter. Dan bagian yang ditunjuk panah krem ini adalah tiang bentonite-nya. Nah, gambar berikut menunjukkan kondisi galian di area basement. Dan kita lihat beberapa pile cap sudah mulai dikerjakan, yang nantinya beberapa pile cap ini akan menjadi tumpuan dari strating lateral baja. Gambar ini menunjukkan proses pengujian dari baut yang nantinya akan digunakan untuk melekatkan atau menumpu waller beam pada dinding second pile. Nah, rekan-rekan sekalian, di sini kita dapat melihat sistem dari strating baja yang digunakan sebagai pengaku lateral pada dinding penahan tanah second pile ini. Kalian, mengingat proses atau tahapan galian konstruksi basement ini dilakukan secara bertahap, dan tentunya juga menimbulkan beban ataupun gaya dalam dan refleksi lateral yang berbeda-beda di tiap tahap terhadap DPT yang kita gunakan, maka tentunya dinding penahan tanah tersebut harus didesain untuk mampu menanggung beban-beban yang bekerja, termasuk defleksi yang terjadi dalam kondisi yang paling ekstrim. Gambar ini menunjukkan analisis dari sebuah software yang menggambarkan gaya dalam dan defleksi lateral yang terjadi di berbagai tahapan dari galian basement tersebut. Nah, selama tahapan galian basement tersebut, kita juga menggunakan instrumentasi monitoring yang digunakan untuk memonitor seberapa besar defleksi lateral yang terjadi di masing-masing tahap konstruksi galian basement tersebut, sehingga kita dapat mengontrol defleksi maksimum yang terjadi pada dinding penahan tanah, yang tentunya dibatasi oleh defleksi lateral izin, sehingga tidak membahayakan dari dinding penahan tanah tersebut. Baiklah rekan-rekan sekalian, demikian materi saya hari ini. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like channel ini. Terima kasih.